Hotman Paris selalu mengatakan fokus pada dugaan pemerasan Nikita Mirzani. Well, coba kita fokus. Nah, sahabat cendol, mari kita luruskan. Ketika Hotman Paris bicara soal kasus Nikita Mirzani, beliau meminta agar semua pendukung Nikita Mirzani itu fokus pada dugaan pemerasan. Dan netizen es cendol sepakat ya, tapi cara fokusnya juga harus benar ya, bukan hanya ikut arus opini. Jadi netizen es cendol itu selalu mulai dari unsur pemerasannya ya. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ini ada fakta yang sepertinya jarang dibahas ya, siapa yang menelpon duluan. Fakta persidangan sangat jelas, Reza Gladys menelpon Dr. Oki sebanyak 9 kali tanpa dijawab. Lalu Dr. Oki menelpon balik. Dari situlah Reza Gladys curhat panjang lebar, termasuk konflik dengan Nikita Mirzani dan dokter detektif. Nah, singkat cerita, menurut Dr. Reza Gladys, Dr. Oki menyarankan untuk memberikan uang ke Nikita Mirzani. Pertanyaan besar di sini, di titik ini ya, Dr. Reza Gladys masih punya kehendak bebas ya. Ia bisa memilih untuk menghentikan komunikasi kah kalau dirasa akan merugikan dirinya secara material. Ya, sahabat cendol, kalau alasan Dr. Reza Gladys tidak tahan dengan bully Nikita Mirzani, dia bisa memilih melapor polisi dengan pasal cyberbullying. Tapi faktanya ia memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail hingga terjadi transaksi 4 miliar. Nah, itulah poin krusial kenapa netizen es cendol selalu mengatakan bahwa kasus Nikita Mirzani ini bukan tindak pidana murni. Ada delik, tapi ada juga peran korban yang mengantarkan pada dugaan pidana. Nah, sahabat cendol, kalau kalian sepakat bahwa analisa hukum itu harus pakai logika, jangan lupa follow, like, dan komen atau share biar makin banyak yang paham duduk perkara Nikita Mirzani sebenarnya. Hoax pembenci Nikita Mirzani dalam 3 minggu terakhir. Senin ceria katanya bakal ada tersangka baru di kasus Nikita Mirzani. Nyatanya tinggal impian, belum ada kejelasan. Ya, sahabat cendol, isu ini pertama kali dihembuskan pada tanggal 18 Juli 2025. Katanya tunggu Senin depan lah, lalu Senin berikutnya, lalu Senin berikutnya lagi. Dan sekarang udah berapa kali Senin ya yang kita lewatin. Artinya apa, sahabat channel? Ya jelas ya, ini bukti bahwa kasus Nikita Mirzani ditunggangi penyebar hoax dan propaganda. Ya hebohnya doang yang instan, buktinya entah ada di mana. Jadi terlepas nanti benar atau tidaknya ada tersangka baru di kasus Nikita Mirzani, ya kita jangan sampai jadi korban gorengan isu murahan ya. Nah, mulai hari ini kritis dan selektif dalam menyerap informasi. Jangan biarkan jempol kita jadi senjata orang yang nggak kredibel. Maka KPK akan menyampaikan. KPK merespon laporan Nikita Mirzani. Kira-kira sahabat cendol, berani nggak ya KPK mengungkap dugaan suap oknum hakim dan jaksa? Menurut netizen es cendol, harusnya sih ya KPK bisa menjadikan kasus Nikita Mirzani ini sebagai batu loncatan ya. Ya bisa saja kan mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia skincare lokal yang selalu aja bermasalah di Indonesia. Jadi gini sahabat channel, kasus ini kan bermula bukan cuma soal jaksa dan hakimnya Nikita Mirzani ya, tapi bermula dari dugaan masalah skincare lokal ya. Nah di situ kan KPK bisa saja masuk ya, kenapa sih siklus skincare bermasalah ini selalu berulang? Apakah ada permainan? Apakah BPOM benar-benar bersih? Atau ada dugaan uang pelicin ya yang membuat produk berbahaya tetap lolos? Katakanlah misalnya Nikita Mirzani memang ada kekeliruan ya, diduga memeras pengusaha skincare yaitu Reza Gladys. Tapi sahabat cendol, kalau seandainya BPOM dari awal tegas dan rapi ya, mungkin celah yang memicu kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi. Lalu sahabat cendol, kita kembali ke inti permasalahan yaitu kasus Nikita Mirzani. Nah ini kan kasusnya sudah viral ya. KPK kan punya wewenang untuk menyelidiki secara eksklusif ya, misalnya melakukan penyadapan contoh ya. Nah tinggal cek aja tuh jejak jaksa dan hakim di kasus Nikita Mirzani, apakah ada indikasi yang mencurigakan. Jadi media juga sudah ramai ya membicarakan dan memberitakan pihak-pihak yang ada di seputaran kasus Nikita Mirzani. Mulai dari dugaan pabrik merkuri dan hidroquinone yang dijual secara bebas sampai dugaan judi online. Nah menurut netizen es cendol ya, kalau KPK mau ya ini bisa jadi panggung besar untuk menunjukkan keberanian seperti masa-masa dulunya KPK. Bahkan bisa melampaui Kejagung yang belakangan ini justru sukses membongkar kasus-kasus korupsi yang besar. Nah, sahabat channel, pantau terus ya, jangan sampai kita biarkan kasus Nikita Mirzani ini berhenti di tengah jalan. Kita lihat apakah KPK berani benar-benar menggigit
ataukah cuma ikut nimbrung sebentar lalu menghilang. Review debat pengacara Nikita Mirzani dengan pengacara Reza Gladys di TV One. Jadi Sobat Channel, judul acara debat kemarin adalah Nikita Mirzani versus Jaksa dengan tema tentang contempt of court. Jadi netizen channel akan mereview poin-poin penting dari debat tersebut. Jadi beberapa poin yang dibahas di perdebatan TV One kemarin malam itu, pertama soal apakah perbuatan Nikita Mirzani yang berdebat dengan jaksa, kemudian dengan hakim, berbicara dengan nada tinggi, kemudian menunjuk jaksa, termasuk contempt of court. Jadi pengacara Dr. Reza Gladys menilai hal tersebut termasuk contempt of court ya, kemudian pengacara Nikita Mirzani menilainya itu bukan contempt of court. Nah, Profesor Gayus dan Deolipa ya, Bang Deolipa juga mengatakan itu bukan contempt of court. Alasannya debat hingga ribut di ruang sidang itu adalah hal yang biasa. Dan di Indonesia belum ada aturan jelas soal contempt of court. Nah, kemudian poin kedua, perihal jaksa penuntut umum yang memaksakan Nikita Mirzani menggunakan borgol dan baju orange ya. Nah, jadi sampai Channel, pihak Nikita Mirzani menganggap hal tersebut tidak etis jika dilakukan di dalam ruang sidang yang harusnya netral. Kemudian pengacara dari Reza Gladys mengatakan itu sidang sudah selesai kok, jadi jaksa memang memiliki domain untuk melakukannya. Nah, kemudian narasumber di acara tersebut yaitu Profesor Gayus menyebut tidak ada aturan ya soal penggunaan rompi dan borgol di dalam ruang sidang. Itu hanyalah SOP internal kejaksaan atau Polri. Poin ketiga itu soal netralitas jaksa penuntut umum ya. Jadi Bang Deolipa menilai bahwa jaksa tidak bisa netral ya, karena tugasnya adalah menuntut. Kemudian narasumber yaitu Profesor Gayus dan narasumber lainnya mengatakan bahwa jaksa tetap harus netral kok. Artinya tidak boleh menunjukkan keberpihakan, karena yang dibela aparat penegak hukum adalah sebuah kebenaran bukan orangnya. Tapi Sobat Channel, ada poin yang sangat menarik ya, yang sejalan dengan prinsip yang selalu netizen channel gunakan dalam melihat isu-isu hukum, yaitu tidak ada opini yang benar atau salah, karena kebenaran itu ditentukan oleh putusan pengadilan. Nah, Sobat Channel, ini adalah part pertama ya, jadi nanti tunggu part 2 untuk pembahasan tanggapan pribadi secara mendalam dari netizen channel. Part 2 review debat panas pengacara Nikita Mirzani versus pengacara Reza Gladys di TV One. Nah, sahabat channel, di part 2 ini netizen channel akan memberikan argumen pribadi ya tentang apa itu contempt of court. Apakah Nikita Mirzani melakukannya? Apakah jaksa harus netral, dan apakah jaksa boleh memaksa terdakwa memakai borgol dan rompi orange? Contempt of court secara garis besar adalah perilaku yang merendahkan martabat pengadilan. Tapi sahabat channel, di Indonesia belum ada aturan tegas yang mengatur tentang contempt of court. Jadi sebelum kasus Nikita Mirzani, sebenarnya ada kasus Rasman Arif Nasution yang dianggap pernah melakukan dugaan contempt of court ya. Jadi Rasman debat keras dengan hakim, mengeluarkan umpatan negatif. Bahkan ada tim kuasa hukumnya yang naik ke atas meja sidang. Kemudian di luar persidangan masih menantang hakim. Akhirnya ia dilaporkan ke Mabes Polri dan sumpah advokatnya dibekukan. Jadi menurut netizen channel, kasus Nikita Mirzani ini berbeda jauh dengan kasusnya Rasman Arif Nasution ya, sahabat channel. Jadi perdebatan di ruang sidang Nikita Mirzani masih terbilang wajar. Dan Nikita Mirzani kan bukan pengacara seperti Rasman ya, yang dianggap menguasai hukum acara pidana. Bahkan reaksi dari masyarakat pun cenderung mendukung Nikita Mirzani berbanding terbalik dengan kasus Rasman ya. Nah, soal pemaksaan borgol dan rompi ya, sahabat channel, saya setuju dengan Profesor Gayus ya. Jadi belum ada aturan di hukum acara kita ya yang mengatur tentang keharusan menggunakan borgol dan rompi. Katakanlah ini SOP untuk mencegah kabur ya, tapi apakah realistis membayangkan Nikita Mirzani akan melarikan diri dari ruang sidang? Dan terakhir soal netralitas jaksa penuntut umum ya. Jadi saya agak sependapat dengan pernyataan dari Deolipa walaupun tidak sepenuhnya ya. Jaksa memang punya kepentingan untuk menuntut, tapi yang penting ya, jaksa tidak boleh menunjukkan keberpihakan atau emosi di ruang sidang. Jadi sahabat channel, penegakan hukum itu harus tetap berpegang pada kebenaran bukan ego. Nah, sahabat channel, jangan berhenti di permukaan ya, lihat kasus Nikita Mirzani ini sebagai pelajaran penting, aturan yang jelas dan penegakan hukum yang adil. Kalau setuju, bantu sebarkan biar makin banyak yang paham.